realisasi ya. Nah, Bapak Amin. Ibu, dalam waktu sampai jam 12 ya, kurang lebih ini nanti yang kita akan coba bicarakan ya, definisi negosiasi, karakteristik ya, cakupan negosiasi, apa itu triangle negosiasi, 4 pola perilaku negosiasi ya, langkah-langkah, taktik-taktik, 6 teknik negosiasi ya, sampai nanti di faktor-faktor yang mempengaruhi kredibilitas personal dalam bernegosiasi ya. Ini mudah-mudahan waktunya nanti cukup ya. Oke, tujuan kita hanya 3 di sini ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan mengerti apa yang disebut tahapan negosiasi ya. Terus yang kedua ya, sudah ngerti tentunya mau dong menjalankan, menerapkan ya gitu. Nah, ini spesifik memang banyak dipakai ya teknik negosiasi oleh para marketer ya. Sales and marketer kita sangat wajib ya. Mungkin bahasanya ini fardu ain ya dalam melakukan penjualan ya. Tetapi di luar itu tadi saya sudah sebutkan, bahkan anak tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama pun harus belajar ya. Hanya kepentingannya aja berbeda ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dapat membagi ya. Sudah punya menerapkan bagi-bagi dong. Kan tadi saya bilang karena hidup ini kan take and give gitu ya. Jadi sudah menerima ya kita bagi-bagi begitu ya. Nah, mudah-mudahan dari tujuan ini tercapai ya ke Bapak Ibu semua gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita awali dulu ya satu contoh gampang ya. Jadi seorang anak ya ingin melakukan apa ya satu negosiasi sederhana sebenarnya ya. Ini tentang rencana eh, bekal uang sekolah dia ya selama 1 minggu atau 1 bulan ya. Jadi seorang anak kita sebut saja misal dia kelas 1 SMA ya, laki-laki ya, negosiasi kepada mamanya, "Ma, aku boleh tidak ya meminta uang jajan ya kan dalam 1 bulan khusus." Jadi 1 bulan langsung gitu ya. Katakan kalau dia 1 hari kita sebutlah 20.000, kemudian 1 bulan 22 hari, maka mamanya harus memberikan 444.000 kepada anaknya ya. Tentunya sang ibu ya pasti akan diskusi ya dengan suaminya atau dengan bapaknya si anak kan gitu ya. Pasti Bapak Ibu banyak faktor yang akan dipertimbangkan ya. Pertama ini anaknya bisa megang duit apa enggak, kemudian boros apa enggak, kemudian apa ya kalau bahasa kita nih big spender ya, gila mata enggak kalau ngelihat ke mall semuanya diborong ya. Ini semua jadi pertimbangan. Nah, kalau semua jawabannya meyakinkan orang tuanya dia bisa memaintain 444.000 itu dalam 1 bulan, kemungkinan besar akan dikasih ya. Walaupun dikasih, saya juga yakin ibu dan bapak yang baik dia akan mengevaluasi, ya kan, setiap minggunya. Ya, kalau 1 minggu dia udah berjalan 5 hari sekolah kalikan 20.000, maka harusnya baru habis 100.000. Kalau tidak ada biaya emergensi yang keluar. Jadi setiap akhir pekan akan nanya, nah uangmu tinggal berapa? Ya jangan sampai baru seminggu tidak ditanya-tanya, sebenarnya seminggu itu udah habis. Ya entah mungkin untuk beli mungkin katakan spare part handphone lah, atau mungkin sarung handphone lah, atau mungkin pulsa handphone yang mungkin tidak disubsidi dari orang tuanya gitu ya. Nah ini semua tanpa sepengetahuan ya. Nah jadi Bapak Ibu sebenarnya hal-hal kecil ya di sekitar kita, di rumah kita itu sebenarnya sudah banyak ya mempraktekkan ilmu-ilmu negosiasi ya. Apalagi nih mau akhir tahun yang paling sering didiskusikan di keluarga-keluarga kecil itu apa? Rencana liburan. Ya, rencana liburan. Ya, bagi umat Kristiani biasanya menyandingkan dengan tahun baru, biasanya akan terjadi libur panjang. Ya. Bagi yang tidak Natalan pun pasti dengan anaknya libur, biasanya orang tua jadi ngikut ngambil cuti untuk menemani anaknya libur. Ya, ini langganan saya dulu ketika akhir tahun, saya biasanya ngambil cuti. Ya, karena di hari-hari biasa rasanya kita juga kadang suka egois ya Bapak Ibu ya. Waktunya sedikit buat anak. Nah, gunakan waktu libur sekolah anak-anak itu kalau kita termasuk yang jarang jalan-jalan, ambillah cuti. Saya rasa ini langkah yang bijak. Dan di situ akan terjadi, Papa, Mama kita mau jalan dan pergi kemana? Ya, liburan di mana kita? Ya, itu akan pasti negosiasi. Apalagi semakin banyak anggota keluarga, maka akan semakin apa ya eh, apa eh, semakin tinggi tingkat diskusinya ya mempertimbangkan ini itu gitu ya. Oke, saya ambil beberapa definisi Bapak Ibu di dalam satu literatur ya. Yang pertama disebutkan bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar ya, tawar menawar nih kata kuncinya ya, dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan
Ya, jadi endingnya ini sepakat atau enggak? Ini definisi dari negosiasi ya, antara satu pihak dengan pihak lain ya. Ada juga yang mendefinisikan bahwa negosiasi itu penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antar pihak yang bersengketa. Ya, ya ini mungkin katakan kasus-kasus tanah lah, atau mungkin rumah, atau mungkin apa kita sebut aset-aset lain ya. Ini juga dalam tahapan negosiasi ya. Oke, yang berikut ya dari Phil Baguli ya, dalam satu bukunya ya menyebutkan bahwa negosiasi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keputusan yang disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak. Ya, garis bawahi Bapak Ibu kedua belah pihak, karena negosiasi tidak pernah dalam satu pihak. Ya, gitu loh. Jadi minimal pasti dua orang, ya. Untuk dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Ya. Jadi inti dari banyak teori-teori negosiasi sebenarnya cuma menyatu ya, mengumpul ke satu kesimpulan, yaitu melakukan satu perundingan ya untuk menyepakati atau tidak tentang sesuatu. Sebenarnya itu poinnya. Ya, banyak teori-teori yang kita bisa bisa cari ya dari banyak literasi yang kita temukan ya. Nah, kemudian ya ada satu hal yang mungkin kita semua juga perlu tahu Bapak Ibu, apa yang disebut karakter utama. Karakteristik ya, karakteristik ya kita juga perlu tahu. Kita coba baca ya. Yang pertama, bahwa negosiasi melibatkan orang baik secara individu, pergaulan organisasi atau perusahaan sendiri atau kelompok. Ya. Kemudian ada juga yang memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik. Ya, yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi ya. Mungkin ini sudah masuk ke ranah-ranah yang agak complicated lah negosiasinya ya, karena ada bahasa ancaman ya. Kemudian ada juga di situ disebutkan menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu ya, baik berupa tawar-menawar bargain maupun tukar-menukar. Ya, ini juga bisa bisa terjadi ya, barang dengan barang atau barang dengan uang dan seterusnya ya. Kemudian ada juga yang menyebutkan negosiasi ini umumnya adalah offline. Ya, kalau kita bisa pakai bahasa online dan offline, artinya apa? Tatap muka. Ya, dengan menggunakan tentunya lisan, gerak tubuh dan ekspresi. Nanti ada satu slide ya, saya akan bahas kenapa negosiasi itu tatap muka. Ya, tapi nanti di bagian akhir biar Bapak Ibu juga penasaran gitu ya. Yang kelima di situ dikatakan biasanya disepakati menyangkut hal-hal di masa depan. Ya, atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Ya, misal Bapak Ibu di dalam rumah yang sudah punya keluarga gitu ya, anaknya ketika mau lulus SMK gitu ya, SMA atau SMK, terjadi negosiasi ingin mungkin kuliah di dalam atau di luar negeri. Ya, jadi ngomonginnya pada saat masih sekolah, tetapi negosiasinya tentang sesuatu di masa depan. Ya, atau juga bisa nih setelah lulus kuliah mau kerja di mana kamu nak? Ya, gitu loh. Ini juga bisa disampaikan di forum-forum keluarga. Kalau di corporate, wala lebih banyak lagi. Ya, ilmu-ilmu negosiasi kita bisa praktekkan gitu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga yang kita sebut cakupan negosiasi. Ya, tadi kita sudah bahas beberapa hal, sebenarnya ini sedikit saja pengulangan ya, antara dua orang di dalam kelompok atau bahkan antar kelompok. Ya, itu seperti itu ya. Saya rasa ini hal-hal yang sederhana untuk bisa kita pahami ya. Nah, ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu yang disebut segitiganya negosiasi. Ya, kita mungkin yang sudah cukup banyak belajar tentang negosiasi ini terkenal dengan 3H. Ya, jadi heart, head, dan hand itu salah satu pegangan kita dalam negosiasi. Ya, kalau heart, ya di situ disampaikan apa maksud heart? Karakter bernegosiasi kita. Kenapa? Karena munculnya dari hati. Ya, keluar rumah mau negosiasi tentang harga rumah dengan developer. Ya, jadi di titik berapa atau di angka berapa ya saya mau deal kemudian langsung akad kredit. Ya, itu udah ada tuh dalam kepala kita ya, dalam hati kita ya, tinggal nanti kemudian bagaimana kita memutuskan di saat negosiasi. Yang kedua kita sebut dengan head ya. Ini artinya kepala, tapi kepala sebagai simbol di sini apa? Metode atau tekniknya apa yang mau kita gunakan. Ya, biasanya kalau
bertemu untuk hal-hal yang apa ya, yang kategorinya ringan, ya, biasanya juga kita menggunakan teknik-teknik yang kita bilang cukup ringan, ya. Tapi kalau sudah sama pengacara, masalahnya cukup berat, gitu ya, ini tekniknya tentunya teknik yang khusus, ya, yang memang disesuaikan dengan masalah negosiasi tersebut. Ya. Yang terakhir adalah hands, ya. Di sini disampaikan ya bahwa hands ini ya dalam arti kebiasaan atau perilaku kita dalam bernegosiasi, ya. Itu menunjukkan nih Bapak Ibu jam terbang kita udah sampai mana sih, ya. Itu sangat terlihat ya ketika kita ya melakukan negosiasi, ya kita bisa menilai nih jam terbangnya udah sampai mana, ya. Mungkin tidak secara spesifik, oh dia udah sekian tahun nih jadi negosiator, tuh tidak, ya. Paling tidak kita bilang, oh ini pengalaman, oh ini senior nih, wah ini baru mulai nih kelihatan gugup dan seterusnya, ya. Jadi Bapak Ibu juga perlu nih memahami tentang segitiga dari negosiasi ini, ya. Oke. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut ya, Bapak Ibu, 4 pola perilaku, ya. Nanti di slide yang saya butuhkan saya untuk mengajak diskusi ya, Bapak Ibu, ini ya, siap-siap untuk saya ajak diskusi nih supaya kita lebih menarik ya webinarnya ya. Nah, pola pertama itu disebut moving against, ya. Jadi moving against itu ya artinya adalah kita menjelaskan, ya kan, memperagakan, mengarahkan, mengulangi, ya, atau mengklirkan masalah yang kita mau negosiasikan. Bahkan kita bisa sambil berdebat, bahkan menghakimi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini yang kita sebut dengan moving against. Ya, nah moving with, ya, yang kedua ini, ya, kita memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, mengembangkan interaksi, ya kan, sampai kemudian di situ kita mengeluarkan apa nih? Yang kita rasakan. Jadi kita ngungkapin perasaan apa yang kita ingin sampaikan. Ya, against itu kan artinya agak berlawanan ya. Ya. Jadi artinya kita bagaimana kita menekan. Jadi pushing itu menekan, sedangkan pulling kita narik. Jadi seperti main layangan ya, Bapak Ibu. Sistemnya adalah kalau anak-anak muda yang suka main layangan kan tarik dan betot ya. Tarik dan ulur lah kurang lebih gitu kurang ya. Kemudian yang keempat yang disebut moving away. Ya, justru yang ketiga ini lebih apa ya, lebih manis lah negosiasinya ya, menghindari konfrontasi, menghindari sengketa ya, bahkan bisa menarik kembali isi pembicaraan, bahkan bisa juga negosiasinya dengan banyak diam. Ya. Ya, nanti di slide terakhir yang tadi saya bilang kenapa offline, karena body language kita akan terlihat ya. Karena gini, orang Indonesia bernegosiasi akan lebih banyak terlihat ketimbang orang bule. Ya, terlihat tuh dalam arti kalau kita offline, dia nggak banyak ngomong, tapi body language dia gelisah, senang, atau merasa berada dalam ancaman tuh akan terlihat. Ya, ini yang disebut moving away. Ya, nah justru yang terakhir adalah yang disebut not moving. Ya, letting be itu kan tadi udahlah cuekin aja, dia diemin aja dan seterusnya. Ya, jadi mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian pada here and now. Ya, jadi apa ya, not moving tuh kita betul-betul lebih banyak menyerahkan pihak lain untuk lebih mendominasi. Ya, jadi kita tinggal menyesuaikan dengan situasinya. Ada Bapak Ibu negosiasi yang justru dengan banyak mengamati, berdiam diri justru menang. Menang tuh dalam arti gini loh ya. Sesuai dengan keinginan di titik itu dia mensepakati. Ya, karena akhir dari sebuah negosiasi cuma satu, ya. Akhir dari negosiasi yang bagus cuma satu, yaitu win-win solution. Ya, win-win solution itu bukan berarti gini ya Bapak Ibu. Ada satu kue gitu ya, kue tanda kutip, misal nilainya katakan 100 juta. Ya, kalau kita mau bahasa win-win solution belum tentu juga 50 juta 50 juta. Ya. Sepakat ya Bapak Ibu. Seperti kita nih bagi yang sudah punya anak yang kuliah dengan anak yang masih SD, nggak mungkin tuh. Kalau yang kuliah 50.000, yang SD justru 50.000, itu justru kita dianggap tidak adil sebagai orang tua. Atau dibalik, yang SD biasanya 10.000, yang kuliah ngikut 10.000 supaya semua anak-anak ayahnya adil 10.000. Nah, yang kuliah ini yang kelabakan. Ya, kalau tadi dibalik yang kuliah 50.000, yang SD harusnya 10 dikasih 50.000, itu yang SD pasti mubazir. Kalau bahasanya jajannya cuma cilok 50.000, ngapain gitu? Beli cilok sampai 50.000 gitu. Ya ini sebagai sebagai analogi ya supaya kita dengan sangat mudah memahami ya. Oke, kemudian ya Bapak Ibu dalam sebuah negosiasi ya
sembarang lah kita bilang bahwa kita pemula gitu ya. Kita harus pahami dulu nih langkah-langkahnya. Kalau sudah memiliki jam terbang yang cukup, saya yakin ini sudah menjadi hafalan yang terpatri ya di kepala kita gitu ya. Tentunya di sini kurang lebih ada 7 ya. Ada persiapan, evaluasi alternatif, identifikasi kepentingan, kemudian pembukaan, memulai proses negosiasi, menciptakan kesepakatan, dan yang terakhir membangun kesepakatan. Ya, kita buka ya satu-satu ya, Bapak Ibu ya. Apa aja isi dari 7 langkah ini ya. Pertama kita sebut dengan persiapan. Ya, tidak ada negosiasi yang baik tanpa adanya persiapan. Ya, jadi di sini disampaikan kita lakukan jauh hari, Bapak Ibu. Ya, sebelum negosiasi dilakukan. Nah, apa aja yang disiapin? Ya, kita lihat nih yang pertama ya. Mengumpulkan sebanyak mungkin ya informasi ya yang berkaitan dengan pihak lain yang kita ingin bernegosiasi. Ya, misal tentang sejarah, mungkin juga profiling, kebiasaan perilaku, interaksi sebelumnya, kesepakatan sebelumnya itu seperti apa. Kalau memang ini sudah ada, ya. Yang kedua, ya, diharapkan kita melakukan identifikasi harapan dan keinginan pihak sendiri, artinya dari kita. Ya, atas negosiasi ini kita mau nanti deal-nya di titik mana sih gitu loh, ya. Itu kita harus tetapkan dulu Bapak Ibu, ya. Kemudian yang ketiga, mempelajari situasi, ya. Kalau kita bicara kelompok, maka organisasi pesaing. Ya, organisasi ini bahasa sistem, Bapak Ibu. Saya yakin kalau sudah memahami sistem, Bapak Ibu memahami arti organisasi, ya. Jadi organisasi ini tidak sebatas pandangan yang sempit seperti organisasi Karang Taruna, OSIS bukan, ya. Jadi organisasi bisa kita bilang perusahaan, lembaga, institusi. Kalau dia levelnya atau skop pendidikan bisa kampus, bisa sekolah, ya. Itu organisasi, ya. Jadi mempelajari situasi pada organisasi pesaing sebagai pembanding. Ya, jadi kita compare ke tempat lain yang relevan dengan topik negosiasi kita. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut evaluasi alternatif, ya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi yang kita sebut bargaining range. Ya, jadi bargaining range ini kedua belah pihak diperkirakan akan mencapai kesepakatan di titik mana ya. Kemudian yang ketiga, ya langkah-langkah negosiasi, ada yang disebut identifikasi kepentingan. Ya, gitu. Nah, kita tahu dalam negosiasi bahwa kepentingan ini apa? Justru kepentingan yang mendasari terjadinya konflik. Ya, ini yang harus dipahami dulu oleh masing-masing negosiator, ya. Kemudian di sini disampaikan kadang negosiator juga ya ini namanya manusiawi ya Bapak Ibu ya. Banyak negosiator yang masih terfokus pada kepentingannya sendiri. Ya, jadi mengabaikan kepentingan orang lain. Nah, kalau kita sudah belajar negosiasi mestinya kalaupun ya nilainya tidak seperti atau outputnya tidak seperti yang kita inginkan, minimal tidak jauh ya dari yang sudah kita canangkan dan bisa ketemu dengan pihak lain yang kita juga sedang bernegosiasi dengan dia. Ya, karena sebenarnya sederhana Bapak Ibu, ujung-ujungnya kalau nggak kita sepakat, pasti ada kesenjangan yang jauh. Ya, tadi Pak Hanafi sudah sampaikan walaupun nilainya 17 kemudian si pihak lain menyampaikan hingga nilai 20, ini kan kalau misalnya bicaranya tentang jutaan atau ratusan juta atau miliar, karena tadi nyebutnya cuma angka saja, ya walaupun dengan bahasa bahasa angka yang tidak sebenarnya. Tapi kalau kita misal memang itu nilai yang sebenarnya kan akan terlihat adanya perbedaan. Nah, ini yang mungkin kita mau mendekati atau enggak nih nilai yang mau kita sepakati. Sebenarnya poinnya di situ, ya. Kemudian ya, setelah itu disiapkan, kemudian kita bagaimana nih? Sudah ketemu orangnya, ngebukanya gimana? Ya, itu. Nah, di sini disampaikan ya, mengawali negosiasi itu memang tidak mudah bagi para pemula. Ya, tidak mudah tapi harus dicoba, harus terjun, harus coba, ya. Kemudian di situ diawali ya kan, pembukaan mampu menciptakan atmosfer dan suasana yang yang kondusif ya, yang bisa mendukung daripada proses negosiasi kita ya. Nah, di sini disampaikan mengawali sebuah negosiasi yang baik dan benar, kita perlu memiliki, nah inilah Bu dan Bapak, rasa pede.
Ya, kita harus pede, kemudian tenang, ya kan. Terus kita juga jangan sampai bias, ya, bias dari tujuan negosiasi. Jadi harus clear. Nah, ini fungsinya pembukaan, ya, gitu deh. Jadi mau 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 menyampaikan apa dan seterusnya. Misal begini, tadi kaitannya tentang contoh Pak Nazik tentang katakan pembebasan lahan atau rumah tadi sampaikan, ya. Ya, katakan gini, misal ini pertemuan pertama, ya. Baik, Bapak Ibu, ya, informasi yang saya terima ya tentang rumah yang Bapak Ibu tawarkan, ya kan, sebesar sekian sekian sekian, ya. Melihat lokasi, kemudian juga melihat fasilitas saat ini, juga melihat kebutuhan keluarga kami, ya kan. Faktor-faktor ini yang menjadikan analisa gitu ya di pihak kami, dan kami akhirnya melakukan satu keputusan dinilai sekian, ya kan, kami akan atau mampu dan beri atau beli rumah yang Bapak Ibu tawarkan sebagai developer misalnya, ya di situ disampaikan, ya, karena setahu saya juga bicara tentang nilai itu selalu bisa naik turun, ya, jadi makanya kita perlu lakukan negosiasi. Ini pembukaan, ya, lanjut Pak. Kemudian setelah membuka tentunya kita langsung masuk to the point kan Bapak Ibu, yaitu proses negosiasinya, ya. Nah, langkah pertama kita mulai dengan kita propose nih, menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan tuntutan kita, ya, atau juga kita bisa melakukan sebaliknya, mendengarkan dulu nih dari pihak lawan mengenai apa yang mereka inginkan. Nah, sebenarnya mau pilih yang dia atau kita tergantung nih, ya, materi ataupun apa namanya, topik apa, ya, topik negosiasi apa. Ini kita bisa bisa menentukan kita atau dia dulu, ya, gitu. Ini yang kita mungkin perlu cermati, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, bagaimana kita menciptakan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, sebenarnya output dari negosiasi poin 6 ini, ya. Nah, di sini disampaikan tambahannya bahwa negosiasi tidak memperebutkan kue yang besarnya tetap. Ya, ini perlu dicamkan ini, ya, Bapak Ibu, ya. Artinya bahwa ujungnya negosiasi gitu ya, bukan memperebutkan kue yang besarnya tetap. Ya, jelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, satu contoh paling gampang, ini masih juga di keluarga, warisan. Warisan itu percaya tidak percaya, ya. Kalau saya, karena saya pernah ngalami nih, ya, setelah orang tua meninggal, keluarga ngumpul membicarakan tentang apa namanya warisan, ya. Ini kalau saya menyebutnya sebenarnya bukan contoh negosiasi. Kenapa? Karena mohon maaf ya, karena kami Muslim, kami memakai regulasi atau aturan atau dasar hukum yang memang sudah ditetapkan dalam hukum waris Islam, ya, bahwa laki-laki 2/3, perempuan 1/3 gitu ya. Nanti kalau yang meninggal ayah kemudian masih punya adik gitu ya, ini nanti berapa persen itu ada tuh aturannya. Ya. Jadi bukan kepada negosiasi, karena negosiasi bisa merubah angka, tetapi lebih kepada sosialisasi untuk bisa menerima aturan gitu ya yang sudah ditetapkan oleh yang di atas, untuk sebagai manusia kita melakukan, menerapkan, menjalankan, ya. Ini saya agak strict karena satu hal tentang warisan memang kita tidak boleh main-main, ya. Karena ujungnya sebenarnya begini, ya. Ini bicaranya memang tentang keteguhan iman nih ceritanya, ya. Bapak Ibu ini sedikit ada pengalaman. Warisan ketika tidak menjalankan regulasi yang ada, ya, bahasa kami itu sebenarnya tidak muncul keberkahan, ya. Dan kalau hidup bahasanya sudah tidak muncul keberkahan, nilai yang kita terima besar pun kayak gundah gulana, tidak tenang. Ya, bahasa gampangnya kok kita kayak nerima uang panas. Nah, ini sebenarnya nggak bisa dihitung dengan matematik, ya, tetapi kita ngerasain bahwa oh iya ya, memang karena ini nggak benar makanya kemudian tidak terjadi. Nah, ini salah satu contoh yang saya mau ambil, ini bukan contoh untuk dinegosiasi, ya, gitu. Tetapi maaf kalau memang katakan regulasinya mohon maaf gitu ya di luar Islam ada juga yang mengatur, monggo, ya, bisa bisa dijalankan silakan, ya. Nah, saya mau mengkonfirmasi, yang penting ujungnya daripada negosiasi menguntungkan kedua belah pihak. Ini jangan sampai kita apa ya, berlarut-larut sebenarnya hanya beda tipis, tetapi kemudian kita terlalu banyak makan waktu dan malah tidak sepakat. Ya, ini yang mungkin kita perlukan. Contoh Ibu Suyati tadi, ya, itu saya bilang negosiasi short time, ya, untuk bisa menenangkan hati anak. Nak, kamu stay di perguruan tinggi ini dan di jurusan ini saja dulu.
ya, itu nggak bisa diambil terlalu lama waktunya. Ambil harus gercep, ya, harus gerak cepat gitu loh sampai anak bisa nyaman. Oh ya, kalaupun dia harus mau ikut silakan, tapi kalau nggak ikut, you harus stay. Ya, ini perlu perlu ditenangkan, ya, gitu loh. Nah, lain soal lagi kalau ini terjadi sebelum memilih. Ya, sebelum memilih ini bukan lagi negosiasi kamu stay atau tidak, tapi kamu mau kemana. Ya, saya yakin Ibu Suyati dengan Bapak gitu ya di rumah pasti apa ya merencanakan gitu negosiasi yang baik supaya gini, dengan posisi yang anak sulit yang melakukan itu anak, ya, tetapi orang tua wajib memastikan dia masih nyaman atau enggak di situ. Ya, kalau kita di balik arah, ya, orang tua sekarang, ya, katakan 20 tahun lalu ketika kita mungkin masih bujangan, mungkin kita posisinya posisi yang sulit juga. Ya, gitu loh. Kalau kita mau menganalisa kenapa salah jurusan, terus kemudian kenapa juga kemarin nyari jurusan yang ini, itu rasanya kayak membalikan telapak tangan yang nggak terlalu mudah. Itu sulit. Ya, biaya udah keluar, waktu berjalan. Saya mengerti posisinya Bu Suyati. Kenapa? Karena pribadi saya ngalamin. 4 semester di perguruan tinggi A, semester kelima akhirnya saya pindah ke perguruan tinggi lain. Jadi umur saya 2 tahun itu apa ya, saya bilang sebenarnya boros di bangku kuliah. Ya, tapi ini yang terjadi setiap kehidupan pasti ada warna sendiri ya. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian hal yang tidak kalah penting setelah poin 6 ini adalah bagaimana kita membangun kesepakatan. Ya, gitu. Jadi di dalam slide ini itu ada kalimat bahasa Inggris yang saya bikin cetak miring adalah deal or agreement. Ya. Ya udah kesepakatannya apa nih? Ya. Anak tadi Bu Suyati tetap kuliah di situ atau tadi Pak Anik mau tetap minta dengan nilai misal tadi angka 15 atau 17 tadi kita dengar gitu ya. Yang berikutnya ada yang kita sebut 6 teknik negosiasi. Ya, Bapak Ibu, ada yang disebut teknik iya, tapi ya kan, kemudian bumerang, penjelasan, teknik resume, teknik sayang sekali, teknik pihak ketiga gitu ya. Nanti kita coba kupas satu-satu ya. Yang pertama yang disebut teknik iya tetapi ya. Teknik ini ya mendefinisikan adalah bagaimana membenarkan menyetujui apa yang dikatakan oleh mitra. Jadi lawan negosiasi kita. Ya, kemudian dilanjutkan dengan ajakan untuk melihat sisi pandang yang berbeda. Ini konsep iya tetapi ya, Bapak Ibu, ya. Jadi dalam teknik percakapannya mungkin seperti yang ada di slide, Bapak benar, kalau kita lihat dari sudut apa kita sampaikan, kita dapat mengatakan bahwa ini gitu loh. Ya, jadi ada satu pembenaran di awal, kemudian kita arahkan ke persepsi yang kita punya, ke persepsi yang kita anggap ini benar. Ya, tentunya merujuk ke apa ya, ke sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini konsep ya tetapi ya. Jadi ini juga bisa diterapkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menjadi sales dan marketing ya. Saya waktu itu ada satu apa ya talk show ya, talk show di mobil waktu itu kalau nggak salah Radio Smart FM ya. Jadi memang itu talk show sales marketing ya. Jadi diarahkan gini, sales dan marketing tidak perlu takut memberikan diskon terhadap produk dan services yang diberikan. Ya. Jadi kalau orang atau klien customer minta diskon, beberapa alternatif jawabannya itu mengikuti teori ini. Jadi contoh gini, oke Bapak Ibu minta diskon berapa? 30% deh Pak. Oke, 30% ya kan. Bapak bisa saya kasih 30%, tapi tolong belinya adalah 3 unit. Atau ya kan, 30%, tapi Bapak tolong bayarnya cash, tidak invoicing. Atau saya berikan 30% gitu ya, tetapi dalam 1 bulan Bapak Ibu harus ngorder 3 kali. Ya. Jadi apa ya, mindsetnya orang sales marketing itu jangan pernah bilang tidak. Bapak Ibu berikan diskon, aduh maaf tidak ada diskon, aduh maaf nggak lagi ada potongan-potongan. Ya, menurut talk show itu diklaim sales dan marketer ini nggak kreatif. Karena tidak ada konsumen yang tidak senang diberikan diskon. Ya, tetapi tentunya tadi ya perhitungan beli 3 kali harus cash di bulan ini atau harus apa namanya ada apa namanya produk tambahan yang dia beli itu semua udah dihitung. Ya, jangan main ceplas-ceplos ternyata begitu dihitung lagi aduh malah rugi. Ah, itu hati-hati. Ya. Jadi saya terkesima juga dengan contoh yang diberikan ya. Jadi artinya apa? Itu negosiasi. Ya.
pertanyaannya kan gini, kalau 1 bulan ngorder 3 kali, kalau dia punya budget yang bisa mengcover, kenapa enggak? Ya, jadi sales itu bahasa ya pada saat di talkshow, kalau mengatakan tidak, image dari klien atau customer-nya bahwa ini memang nggak pernah mau diajak diskusi, nggak mau bisa diajak bargaining. Dan kalau itu udah tercipta di mata klien atau customer, mereka akan sulit bernegosiasi lagi. Dengan kata lain, dia agak enggan untuk memberikan order berikutnya. Pak Pri udah jam 10.30, Pak. Ya, oke Pak, kita stop di sini untuk tanya jawab dulu Pak Oke. Putra. Siap. Yang ada di chat dulu ya Pak, izin saya bacain ya Pak Pri. Boleh Pak. Oke, ini dari Pak Wahyu titik H. Ada titiknya ini. Izin bertanya nih Pak Pri, sebelumnya profesi saya adalah perawat. Baru-baru ini pindah jabatan ke posisi marketing. Wah, selamat ya atas kepindahannya. Dunia yang sama sekali berbeda. Izin bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk menunjang performa saya di dunia marketing, Pak Pri? Jadi tadinya mungkin lebih ke aktivitas perawat yang notabene hanya melayani, ya, lebih ke proses. Ya, sekarang harus ketemu banyak orang di ujung tombak, ya. Ini biasanya marketing itu ujung tombak. Nah, apa yang harus dilakukan? Pak Wahyu, kalau pertanyaannya kurang detail, Pak Wahyu bisa buka atau unmute, nanti bisa langsung bertanya. Silakan Pak Pri. Ya, baik. Sederhana aja, Pak. Kalau memang benar-benar baru, ya syukur-syukur sih company-nya sudah melakukan apa yang saya sampaikan, ya. Karena biasanya, karena saya juga pengalaman di SDM, begitu orang dipromosi tetapi tidak ada pengalaman, kita harus isi tuh. Kepalanya harus diisi dengan apa? Dengan ilmu. Nah, kalau pertama kali biasanya basic salesmanship itu perlu dilakukan. Negotiation skill juga perlu diberikan, gitu loh. Ya, jadi hal-hal yang mendasar di sales marketing, pelajari aja Pak Wahyu. Dan satu lagi ya, berdasarkan pengalaman, jangan pernah menunggu diberi juga. Ya, sekarang ini medsos sudah dibuka seluas-luasnya. Kita punya mungkin wifi di rumah, punya wifi di kantor, punya paket yang cukup, ya kan? Belajar dari YouTube, belajar dari internet. Ya, sekarang ini kita nggak perlu beli buku berupa fisik, kita bisa nih baca-baca IPDF ya di internet yang relevan dengan apa yang kita mau cari. Itu mungkin jawaban saya Pak Putra. Oke, Pak Wahyu kira-kira kejawab atau masih ada yang nyangkut? Silakan di unmute Pak Wahyu atau kasih kode khusus mungkin. Pak Wahyu. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Ibu. Oh, Ibu Wahyu. Sorry. Oh, setelah ngelihat display name-nya ya ada titik tulisannya ya. Oke, silakan Bu Wahyu. Gitu ya. Ya, baik, terima kasih kesempatannya Pak. Sebelumnya saya flashback bahwa saya sebelumnya itu 10 tahun perawat IGD. Nah, jadi skill keperawatan saya itu lebih dominan gitu. Oke. Yang saya butuhkan, saya jujur aja saya belum berani untuk bernegosiasi dengan klien karena saya masih terkendala dengan sistem komunikasi. Oke. Komunikasi sebagai perawat IGD itu berbeda dengan komunikasi level marketing. Itu yang mohon saya untuk bisa dibantu Pak. Iya. Bu Wahyu. Sorry ya Bu, tadi salah panggil. Bu Wahyu, satu tambahan lagi Bu. Izin ya, biasanya sih ini diberikan ya. Izin dengan atasan Ibu, kalau visit ke customer atau ke klien, bisa didampingi sama yang lebih senior Bu. Ya, biasanya yang senior itu akan melakukan coaching visit. Ya, jadi kunjungan bareng tapi sambil mengcoaching Ibu Wahyu. Ya, biasanya peralihan sales itu buat saya, sepengalaman saya jauh lebih cepat ketimbang bagian-bagian di ranah operasional. Ya, di ranah-ranah supporting. Ya, kalau Ibu sudah dipromosi, kok saya yakin Ibu dianggap mampu dan Ibu juga harus merasa mampu. Jadi yakin nanti target tercapai. Selamat ya Bu Wahyu. Pak Pri, aku namain dikit boleh Pak Pri? Boleh Pak. Mbak Titi atau Mbak Wahyu, di dalam keorganisasian, dalam pekerjaan, ada emang posisi-posisi yang harus saklek, bahasa Jepangnya itu saklek hitam putih. Kayak di QC itu ya, itu biasanya mereka saklek hitam putih. Di finance juga biasanya hitam putih. Sementara kalau di marketing itu ada warna abu-abu biasanya Mbak Titi atau Mbak Wahyu. Nah, sekarang gimana sih kita belajar untuk ke tingkat kesaklekan itu, kita coba lebih fleksibelkan sehingga ada warna abu-abu tapi nggak bertentangan dengan aturan perusahaan atau dengan calon customer kita. Nah, ini tadi setuju yang Pak Pri sebutkan, salah satunya belajar dari senior yang udah melakukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Mbak Titi bisa belajar sendiri, termasuk webinar hari ini juga kita coba akan belajar. Nanti Pak Pri akan ajarkan banyak atau materinya bisa Bu Titi pelajari nantinya. Kita support ya Mbak Wahyu. Sukses di posisi barunya Mbak.
Baik, terima kasih Pak. Sami-sami. Terus Bu Sarini, selamat siang Pak Pri. Bagaimana cara untuk bernegosiasi dengan atasan yang keberatan memberikan rekomendasi kepada kita dalam mengusulkan pindah tempat kerja? Berarti Mbak Sarini ini pengen pindah tempat dan pengen atasannya merekomendasikan ke yang lain gitu. Bisa jadi atasannya puas dengan layanan Bu Sarini ya, sehingga nggak pengen kehilangan Mbak Sarini. Monggo silakan Iya. Pak Pri. Iya, iya. Nah, ini juga takutnya salah interpretasi nih, Pak. Pindah Bu, tempat tuh mohon maaf ya, saya takut salah persepsi. Bisa aja pindah ruangan atau dia minta dimutasi. oh ya, Mbak Sarini mungkin bisa di-unmute, Mbak Sar. Ah, Iya, selamat siang Pak. ya, Bu Silakan. Sarini. Iya, kebetulan kita di pemerintahan. Ya. Kita memang masih di satu yang sama, cuman kita UPT. Jadi kita ingin pindah seperti ke kantor dinasnya gitu. Kebetulan di dinasnya itu kita ada tawaran. Nah, Ya. cuman kita harus mendapatkan rekomendasi dari direktur kita. Nah, kebetulan direktur tidak memberikan rekomendasinya, alasannya tuh masih diperlukan dan sebagainya. Tetapi bagi kita yang mendapat tawaran juga, terus kita juga pingin mengaktualisasikan diri, itu kita udah memberikan alasan tapi kekeh gitu loh atasannya. Nah, itu sampai di situ kadang-kadang kita mentok juga. Ya. Nah, itu yang pengen, ada trik lain kah? Ada tips-tips apa yang bisa melemahkan dari atasan tersebut gitu. Iya, ini kalau melemahkan ini ilmunya udah khusus lagi ya gitu. Iya, gini, Bu Sarini, sebenarnya bicara kementerian sama swasta, pengalaman teman-teman dan juga saya pribadi rasanya nggak terlalu jauh beda, Bu. Ya, cuma kalau bicara agak ketat, maaf ya, agak ketat regulasinya memang di kementerian. Ya, tinggal sebenarnya masalahnya gini sih, Ibu bisa tanya nggak dengan atasan yang tidak merekomendasikan, alasannya kenapa? Ya, kan Ibu lagi berjuang nih, ya mungkin dekat daerah Ibu kali, kampung halaman atau apa saya nggak tahu ya. Tetapi Ibu kalau berhasil menemukan karena kenapa, mungkin Ibu bisa introspeksi, oh iya, apa nih masalahnya kan gitu. Ya, ini yang mungkin harus dicari tahu, Bu. Karena gini, kita kerja ini kadang-kadang antara subjektivitas sama objektivitas itu campur aduk. Ya, kalau masalah Ibu, saya anggap ini adalah subjektivitas, masalah perasaan. Ya, bisa saja yang Pak Putra bilang, servisnya mungkin Ibu bagus, dia nggak mau kehilangan, nyari yang kayak Ibu sulit, bisa saja. Ya, gitu. Nah, biasanya mau di swasta atau negeri, ketika bawahan nggak perform, jangankan minta, pasti atasannya buru-buru nyari tempat buat dia. Ya, kalau swasta paling gampang, udahlah geser aja kemana kayak, pokoknya jangan di tempat saya. Banyak Pak, Bu. Saya sebagai HRD sudah terlalu banyak mengalami request untuk memindahkan orang karena bosnya nggak suka. Dari mulai memindahkan, mutasi sampai suruh pecat itu sudah ngalamin. Ya, jadi sekali lagi kalau Ibu lebih mudah, mau atau tidak atasannya. Nah, kalau Ibu berani, mau sowan bilang, Pak, boleh tahu nggak kenapa saya tidak direkomendasikan? Coba Bu, kalau memang mau berani. Tapi kalau nggak ya Ibu harus accept, harus terima. Kurang lebih gitu Bu Sarini. Oke, terima kasih Pak. Ya, Oke, ya. satu lagi ya Pak Pri, Pak Boleh, Mukhtar. Nah, ini tapi agak berat nih pertanyaannya nih Pak Pri. Izin bertanya, ketika negosiasi terkait dengan kasus hukum dan posisi kita di pihak yang dituntut, ya, bagaimana strateginya untuk menurunkan kemarahan atau menurunkan tuntutan dari pihak lawan nih Pak Pri. Jadi mungkin posisi kita yang bersalah dan kita dituntut hukum, kita coba bernegosiasi agar lawan mungkin menarik tuntutannya atau memperingan tuntutannya. Monggo Pak Pri, silakan. Ini mohon maaf sekali lagi. Kalau apa ya, ini saya mengangkat fakta yang ada di Indonesia ya Bapak Ibu ya, apalagi mohon maaf sekali lagi seluk-beluk tentang birokrasi ya. Sebenarnya kalau masalah ini Pak Putra sederhana aja sih ya, itu pengambilan keputusan yang ketok palunya siapa? Kita punya nggak rekanan, kolega ya, yang dekat sama si pengambil keputusan, mungkin bisa merubah keputusannya. Ya, itu aja sebenarnya. Masalahnya kita punya link atau enggak, ya. Kita harus jujur, birokrasi di Indonesia masih ada yang seperti itu. Saya nggak bilang semua loh, ya. Ini bahaya kalau bilang semua, tapi masih ada di titik-titik tertentu yang seperti ini, ya. Beberapa banyak Pak Putra, saya ngalami sendiri dari beberapa kawan gitu ya, bahwa kesulitan gitu ya di level-level birokrasi. Oh, ternyata yang ini mungkin mohon maaf gitu dari grup tertentu. Oh, kemudian ini bisa lunak di koneksi di sini dan seterusnya. Ini hal-hal yang biasa ya. Jadi kalau sudah masuk ke ranah-ranah birokrasi memang begitu ya. Tapi kalau masih dalam satu
instansi, satu perusahaan akan jauh lebih mudah mestinya. Ya, akan jauh lebih mudah. Saya sih meyakini seperti itu. Ya, mungkin jawaban saya begitu, Pak Putra. Ya. Pak Mukhtar bisa di-unmute, monggo silakan Pak Mukhtar. Terima kasih jawabannya. Mungkin yang ingin saya dapatkan jawaban itu terutama ketika mungkin masih sifatnya ancaman gitu ya. Tuntutan itu biasanya ketika kita di pelayanan publik itu ketika ada ketidakpuasan dari klien gitu kan, komplain gitu. Terus berminat dia akan menuntut kita gitu. Nah, harapan kita kan nggak sampai berlanjut gitu. Bagaimana negosiasi di situ sehingga klien itu bisa menurunkan kemarahannya, kemudian mungkin dia bisa menghilangkan tuntutan itu gitu. Iya. Jadi masih sifatnya komplain dan ancaman untuk menuntut hukum gitu. Kita pengen clear di ini nggak sampai ke sana. Iya. Kalau perusahaan Bapak punya lawyer, ya Pak, diskusikan dengan lawyernya Pak. Terus pihak klien misal juga punya lawyer, biarkanlah lawyer ketemu lawyer Pak. Ya, yang sudah kalau sudah lawyer sama lawyer biasanya selesai. Ya, untuk menyelesaikan itu misalkan mohon maaf gitu, ya katakan ada biaya-biaya yang keluar, ya disepakati aja Pak. Ya, karena kalau udah masalah hukum dengan eksternal, ya memang paling nyaman kita memakai lawyer. Ya, dan saya pernah melakukan itu Pak, karena sudah sama eksternal, baru kita butuhkan lawyer. Tapi kalau masih sama internal, ya sudah, kita kan persuasif modelnya, argumentasi persuasif, selesai. Biasanya begitu Pak Mukhtar. Oh iya. Ya, mudah-mudahan bisa selesai. Perusahaan Bapak punya lawyer Pak? Punya. Kalaupun nggak punya, maksudnya kan ada namanya penasihat hukum perusahaan, lawyer gitu ya, itu pakai aja Pak. Di situ digunakannya gitu. Pak nanya sedikit lagi. Mukhtar. Ya. Monggo Pak Mukhtar dulu silakan. Ketika menghadapi kasus seperti itu, apa benar kita tidak direkomendasikan untuk meminta maaf kan? Karena ketika kita minta maaf, sekarang kita mengakui bahwa itu kesalahan gitu. Sementara kita kan bertahan dengan bahwa ini benar gitu, bukan tidak layak. Seperti itu. Iya, Pak Mukhtar, selama itu ranah hukum dan sudah ditangani sama lawyer, mintalah advice dengan lawyernya. Perlu minta ke pernyataan hukum, pernyataan minta maaf atau apapun, minta saran dari lawyernya Pak. Pasti ada solusi. Ya. Gitu ya Pak Mukhtar. Semangat Pak. Terima kasih. Pak Mukhtar, saya mungkin share nih, saya punya klien ya, kebetulan mereka ambil ISO 9000, mereka punya unit layanan, salah satunya yang merespon ketika ada keluhan-keluhan. Nah, di SOP mereka tuh mereka udah mempersiapkan Pak, mereka sebutnya kompensasi lah seperti itu Pak. Jika kasus itu terjadi, mereka udah tahu tuh harus ngapain tuh Pak Mukhtar. Sehingga kompensasi itu mereka lakukan tanpa menjelekkan unit mereka Pak. Maksudnya yang elegan gitu Pak Mukhtar. Gitu. Jadi kompensasinya mungkin akhirnya mereka digratiskan biaya untuk 1 bulan ke depan atau apapun lah itu sifatnya. Nah, itu yang harus dipikirkan dan unit Pak Mukhtar harus mempersiapkan kompensasi itu. Nggak harus terjadi Pak, tapi kalau sampai dispute daripada nanti masuk ke legal ke aspek hukum dan lain-lain, bisa jadi ada kompensasi yang kita berikan. Kompensasi itu bisa berupa diskon, bisa berupa hal-hal lain yang memungkinkan dengan produknya Pak Mukhtar ke depannya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ini baru. Thank you. Terima kasih Pak Pri. Semua udah terjawabkan. Mudah-mudahan puas. Kalau belum puas nanti kita bisa buka diskusi lagi. Dilanjut dulu materinya Pak Pri, monggo. Saya share lagi materi terakhir kita tadi. Oke, Bapak Ibu tadi kita baru teknik yang pertama ya tetapi ya. Kemudian kita masuk teknik kedua yang disebut bumerang. Ya, jadi bumerang itu bagaimana merubah kelemahan menjadi kekuatan. Ya, jadi salah satu contoh redaksinya adalah justru karena kami perusahaan lokal, kami lebih mampu memahami kultur perusahaan ibu. Ya, nah bumerang ini memang harus pandai, ya, harus lihai melihat titik kelemahan yang mana yang bisa kita bumerangkan. Nah, kurang lebih gitu. Itu kita harus pinter. Ya, nah disarankan kalau yang belum pengalaman sebaiknya ikut saja dulu ya dalam tahapan negosiasi dengan seniornya yang sudah pengalaman ya. Jadi supaya bisa belajar. Yang ketiga ada yang disebut teknik penjelasan. Ya, ini digunakan bila ada informasi yang tidak diketahui atau salah dimengerti oleh pihak mitra, ya pihak lawan negosiasi. Ya, jadi boleh redaksinya kita contohkan.
ada hal-hal yang perlu kami jelaskan menyangkut yang Bapak katakan tadi. Nah, apa itu? Sampaikan. Ya, jadi kita perlu mengklirkan yang memang belum jelas. Ya. Tadi keempat namanya resum. Ya, jadi membuat kesimpulan tentang yang sudah dibahas, kemudian dilanjutkan dengan pencapaian hal-hal yang ingin kita tekankan. Ya, jadi contoh dari redaksinya adalah dari yang sudah kita bicarakan, tampaknya bisa disimpulkan bahwa titik-titik-titik. Kalau demikian, dapatkah kita menyepakati titik-titik-titik? Ya, jadi seperti menggiring kemudian langsung mengunci, meresum itu mengunci. Ya, jadi itu. Kemudian yang kelima, teknik yang kita bilang sayang sekali. Ya, jadi menyadarkan mitra negosiasi bahwa sudah ada beberapa aspek yang sudah disepakati bersama. Ya, jadi salah satu redaksinya kita bisa ambil contoh. Sejauh ini kita sudah menyepakati 3 dari 4 topik diskusi kita. Ya, sayang sekali kalau topik keempat tidak sekalian saja kita sepakati, bukan begitu, Bu? Gitu. Nah, ini yang kita sebut teknik sayang sekali, ya. Jadi beberapa hal yang dinegosiasi tinggal satu saja, kenapa nggak kita sekalian aja gitu, ya? Ini kita bisa praktekin, ya. Kemudian yang keenam, yang kita sebut teknik pihak ketiga, ya. Jadi menyebut pihak ketiga yang diperkirakan dapat membantu, ya, kelancaran proses negosiasi itu juga kita bisa lakukan, ya. Contoh, ya, menurut Pak Herman dari Pemda Serang, perusahaan Bapak termasuk perusahaan yang sangat mengutamakan kelestarian lingkungan. Ya, jadi kita ambil institusi tertentu untuk sebenarnya memuji, mengapresiasi perusahaan ataupun lembaga atau orang yang mitra negosiasi kita. Ya, itu perlu Bapak Ibu, ya, perlu, ya. Ini yang kita sebut dengan negosiasi teknik pihak ketiga, ya. Yang ketujuh, ternyata cuma 6, ya, teknik pihak ketiga, ya. Nah, ada juga Bapak Ibu dalam sebuah negosiasi kita sebut kredibilitas, ya, personal dan negosiator, ya. Jadi kredibilitas personal ini dalam referensi yang saya baca adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan kepercayaan dan keyakinan diri dalam bernegosiasi guna mencapai kesepakatan. Ya, jadi makin tinggi kredibilitas personal tentunya makin percaya diri kita, ya. Kemudian di sini disebutkan kredibilitas personal terjelek itu berupa reputasi ketidakjujuran. Ya, misal kita dikenal dengan negosiator yang bagaimana gitu ya, yang agak-agak miring gitu, itu akan menurunkan tingkat kepercayaan atau hasil negosiasi yang tinggi, ya, gitu. Terus terakhir adalah kredibilitas personal menjadi permasalahan yang semakin kompleks jika bernegosiasi dengan orang dari kebudayaan yang berbeda. Ya, kalau ini gampang, ya, kita tinggal cari, ya, orang yang cenderung mungkin kultur, ya, adatnya sama untuk membantu kita, ya, melakukan negosiasi, ya. Nah, kemudian apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kredibilitas personal, ya? Tentunya referensi yang saya sampaikan bisa saja terlalu sedikit, ya, terlalu sederhana. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan, ya, referensi lain yang bisa menunjang kredibilitas personal. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya sharing kelima hal, ya. Kepercayaan diri, ya, tentunya ini tidak bisa sekonyong-konyong muncul dalam diri kita. Yang namanya self confidence itu harus dibangun dengan cara apa? Dengan cara belajar, ya, tandem dengan senior, baca buku, baca referensi, kemudian muncul latihan sendiri, ya, artinya belajar untuk terjun sendiri, ya, itu kepercayaan diri. Kemudian kesiapan dan organisasi, ya, kesiapan tentunya ya ini bagian dari ilmu negosiasi yang kita perlu pahami di awal, ya. Kalau organisasi sebenarnya lebih kepada, ya, kita bernegosiasi atas nama siapa nih, itu perusahaan, kemudian apakah sekolah, kampus, atau bahkan keluarga dan seterusnya, ya. Kemudian pengetahuan, ya, pengetahuan tentang negosiasi akan masalah ataupun konflik yang terjadi sehingga harus dinegosiasikan, itu pengetahuan. Ya, jadi jangan sampai tidak menguasai masalah, ya. Keempat adalah yang kita sebut kejujuran, ya. Tentu negosiator yang baik adalah yang mengutamakan kejujuran, ya, Bapak Ibu, di atas segalanya gitu, ya. Nah, ketegaran ini mungkin kalau bahasa motivasi kita nyebutnya nih apa ya istilahnya nih, ya, tough atau apa istilahnya nih, ya, apa, bisa mempertahankan pendapat pribadi,
ya. Jadi dia kuat sekalipun dengan mitra negosiasi yang mungkin tadi diklaim otoriter, mungkin mau menang sendiri atau nggak mau ngalah, atau tipenya memang tipe penyerang, ya. Ini juga harus punya mental sendiri. Tapi ketegaran bisa muncul dalam diri negosiator tentunya melalui jam terbang, ya, pengalaman yang panjang tentang negosiasi. Baru bisa kita bilang muncullah ketegaran dalam dirinya. Ya kalau baru sekali dua kali terjun, kita klaim wah ini udah tegar nih, belum teruji Bapak Ibu, ya. Jadi harus butuh jam terbang, ya. Nah, ada hal-hal yang diperlu perhatikan nih Bapak Ibu dalam negosiasi, ya. Pertama kita sebut waspada terhadap pihak lain. Ya, mungkin ada aja yang bisa membocorkan ataupun memata-matai kita atau menggemboskan dan seterusnya, ya. Yang kedua, tidak melibatkan persoalan pribadi dalam negosiasi. Ya, kecuali mohon maaf, memang yang dinegosiasikan ini urusan pribadi ya monggo. Ya, ini ya, jangan dicampur aduk ya, maksud slide ini begitu, ya. Kemudian selalu berusaha untuk mempertahankan kepercayaan orang lain. Nah, tadi yang saya bilang kejujuran. Ya, sekalipun kita berseberangan dalam negosiasi, tapi kepercayaan juga dia harus tahu, harus memegang itu ya di diri mereka terhadap kita, ya. Yang berikutnya menggunakan tindakan yang mendukung ucapan. Ya, jadi kalau dalam presentation skill itu nyebutnya gini loh. Bahasa yang keluar dari gerak tangan, gerak tubuh itu mendukung apa yang kita ucapkan. Jadi kalau istilahnya ekspresi sedih, ya bagaimana sih gaya dan muka sedih, ekspresi senang bagaimana dengan muka dan gaya yang senang, ya. Bahkan katanya ya ada salah satu ahli di Indonesia nih, orang gerak bibirnya seperti apa dia bisa menginterpretasi ini mentalnya lagi kenapa. Ya sampai seperti itu gitu loh. Ya, itu juga kita apa ya, nggak ada salahnya sih perlu belajar ya karena kepake di negosiasi ya. Kemudian yang nggak kalah penting Bapak Ibu, ada yang disebut ekspresi nonverbal. Ini tadi yang saya sampaikan, kan kalau namanya verbal berarti keluarnya dari lisan. Ya, kata-kata gitu loh. Tetapi kalau nonverbal berarti apa? Tatapan mata ya atau eye contact, gestur. Ya, itu bahasa tubuh kita, gerakan ya. Kita ngomong dengan orang yang nggak nyaman sama kita, itu bahasa tubuhnya pun akan kelihatan. Matanya lirak-lirik kemana, ya kan, badannya tuh kayak mungkin lebih banyak mainin handphone ketimbang dengar. Itu salah satu gestur-gestur yang nggak nyaman. Ya. Kemudian jarak komunikasi. Seperti tadi disampaikan Pak siapa itu negosiasi harga gitu ya dengan orang luar yang perbedaan waktunya cukup besar dengan Indonesia. Ya, ini juga mempengaruhi nih. Ya, terus yang berikutnya tempat yang dipilih. Ya, negosiasi dengan nilai miliaran, kemudian mohon maaf gitu, kita ajak makannya di warteg. Ya, miliaran di warteg, aduh nggak banget gitu ya, kayak emang nggak menghargai klien, ya, gitu. Atau mungkin kalaupun di mall disesuaikan dengan siapa yang mau kita negosiasikan, siapa yang mau kita ajak, siapa yang mau kita panggil. Ya, ini harus dicermati dengan baik ya, jangan sampai mengecewakan, akhirnya nggak jadi negosiasi. Terus yang terakhir adalah penampilan. Ya, saya sering mengatakan di beberapa webinar yang relevan dengan penampilan itu sangat penting. Ya, presentation skill, kemudian public speaking, negosiasi itu kita semua Bapak Ibu bukan cuma penampilan, sebenarnya kita harus belajar tentang grooming. Ya. Sepatu hitam, oh ya celananya harus hitam dong menyesuaikan gitu kan. Sampai kemudian gesper baju dimasukin atau mungkin tidak lengan panjang atau lengan pendek, gitu kan. Kemudian kita memang biasa saja atau memang bahkan pakai jas, ya. Terus kita perlu nggak juga mungkin melibatkan jam tangan dan seterusnya. Ini semua adalah bahasa penampilan. Dan jangan sampai satu lagi yang terlupakan, Bapak Ibu, jangan terdeteksi kita termasuk yang bau badan, ya. Negosiator yang baik adalah yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya. Kalau dia termasuk yang hormon, kan gini, bau badan kita ini termasuk sebenarnya masalah hormon. Ya, kalau kita tahu oh ini baunya kurang begitu enak di jam-jam tertentu, sebaiknya Anda membawa entah mungkin parfum atau pixie deodoran dalam tas Bapak Ibu. Ya, kalau bahasa anak-anak sekarang nyebutnya touch up gitu ya. Jadi kita bisa mampir dulu ke toilet untuk touch up dulu, sekedar mungkin entah sisiran, semprot minyak wangi, membetulkan dasi, membetulkan ikat pinggang dan seterusnya. Ya, perempuan dalam hal ini biasanya jauh lebih perhatian.
Ya biasanya yang sudah-sudah gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin termasuk yang bagian akhir Bapak Ibu ya. Saya nyebut ada 2 jenis negosiator ya. Jadi yang pertama disebut value claimers. Ya, jadi memandang namanya klaim ya. Jadi memandang negosiasi ya kayak sebuah pertikaian. Jadi biasanya negosiator tipe value claimers tuh ingin negosiator tuh agak berisik dalam tanda kutip gitu ya. Rame lah gitu, berisik tuh ya. Ya, jadi walaupun kadang ribut, yang penting sebenarnya ujungnya mau sepakat apa enggak. Ya, gitu ya. Biasanya value claimers nih caranya agak-agak kurang bersih lah gitu ya. Yang dijalankan gitu. Yang terakhir, yang kedua adalah value creators. Ya. Jadi di garis bawahi di value creators adalah bagaimana negosiasi bisa menguntungkan kedua belah pihak. Ya, jadi kolaboratif, bagaimana keramah tamahan, kooperatif itu selalu ada di diri value creators, ya. Dan semua ya yang bisa mengklaim kita nih sebenarnya ada di mana itu diri kita sendiri. Yang pertama ya, yang bisa menilai ini adalah diri kita sendiri. Kedua adalah orang-orang yang memang sering bernegosiasi sama kita. Ya, karena kita ya tahu ya sebenarnya arah mau negosiasi itu kemana tuh kita sendiri yang bisa menentukan. Ya, Bapak Ibu bisa menilai Bapak Ibu ada di mana ya. Itu saja materi saya ya. Ini kalau boleh saya tutup bahwa kemenangan bernegosiasi itu saat kita bisa mencapai Bapak Ibu apa yang kita inginkan dengan membuat pihak lawan merasa dimenangkan. Bayangkan loh, pihak lawan merasa dimenangkan dan bersedia melakukannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, jadi bahasa win-win solution itu tidak berarti nilainya sama. Ya, jadi win-win solution itu menyepakati gitu kan ya antar kedua belah pihak. Ya, itu yang mungkin kata kunci dari webinar kita kali ini ya. Ya, Pak Putra. Oke, karena waktu jua Pak yang harus memisahkan kita. Terima kasih semua atas inputan, kecuali terutama Pak Siswanto yang bersharing juga terkait dengan pengalamannya. Mudah-mudahan manfaat dari webinar pagi ini bisa dirasakan oleh teman-teman dan mudah-mudahan insya Allah bisa diimplementasikan. Bukan hanya untuk korporasi ya, namun juga untuk individu-individu karena ini skillnya adalah basic skill, jadi setiap individu harus memiliki kemampuan untuk bisa bernegosiasi. Kapanpun, dimanapun, pasti akan ada momen teman-teman akan bernegosiasi dengan siapapun gitu ya, termasuk dengan supir taksi, dengan tukang parkir ya, untuk mendapatkan sebuah parkir yang notabene mungkin lebih dekat jaraknya, pasti ada pola-pola negosiasi yang kita lakukan. Waktu juga yang harus memisahkan kita. Sebelum kita foto bersama, sedikit saya sampaikan kata terakhir, izin saya share kembali. Oke, ini materinya. Sekali lagi, event ini free alias tidak berbayar, namun teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, ya, seperti yang ada di kanan, kemudian ingin mendapatkan PDF materialnya, mohon foto barcode-nya dan berhubung dengan Mbak Siva untuk mendapatkan materinya. Ya, ada sedikit biaya investasi yang harus teman-teman berikan, namun menurut saya ini sangat murah dibandingkan dengan ilmu yang diberikan sebesar Rp150.000 saja. Ya, silakan difoto dan nanti teman-teman bisa langsung link ke Mbak Siva. Dan ada penutup ya, kami butuh masukan, butuh inputan dari teman-teman, tidak ada gading yang tak retak, ya, kami tetap merasa ada kekurangan-kekurangan di sana-sini, mohon berikan inputan agar kami bisa improve ke depannya, tolong di barcode-nya di-scan lagi, dan tolong berikan inputan yang positif bagi kami, sehingga kami bisa melakukan improvement. Itu dari saya, kita ada foto session, mohon teman-teman buka videonya, izin berkenan, Pak Rino, terima kasih, Pak Prono, Pak host ini Pak siapa nih, kok aku kayaknya familiar ya. Sehat ya Pak host ya. Pak Samsul, Pak Mukhtar, Bu Nyoman, Mbak Suci dan lain-lain tolong dibuka. Mbak Sui udah buka, Bu Darwanti, Pak Dery ya. Kasih jempol mungkin ya untuk Pak Pri, kasih jempolnya buat Pak Pri yang luar biasa pagi ini. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3, tahan sebentar, tahan karena ada beberapa slide. Satu lagi, kasih jempolnya sekali lagi. Pak Ari, hati-hati di jalan Pak Ari. 1, 2, 3, ya, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah semua ke foto Pak Pri, alhamdulillah. Ada penutup mungkin dari Pak Pri? Ya, satu hal bahwa negosiasi kita terus belajar Bapak Ibu sesuai dengan kapasitas dan kepentingan, dan satu lagi juga ajarkan keluarga kita jangan sampai lupa ya. Even dia masih sekolah, ajarkan negosiasi sesuai dengan kepentingannya. Itu saja Pak. Oke, terima kasih.